Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang belajar algoritma K-means clustering. Nah, di sini saya lebih menjelaskan ke materi dari data ini, lebih ke belajar algoritma. Nah, langsung. Nah, di sini ada penjelasan dari apa itu algoritma K-means. Maka di sini menjelaskan bahwa metode clustering berbasis jarak yang membagi data ke dalam sejumlah cluster. Nah, kemudian di sini juga ada metode ini hanya bekerja pada atribut numerik. Nah, cara langkah-langkahnya untuk mengerjakan algoritma K-means clustering yaitu ada 5 cara, yaitu atau ada 5 langkah-langkah dalam mengerjakan soal untuk algoritma K-means clustering. Nah, yang pertama itu menentukan jumlah K-cluster. Nah, dan yang kedua itu memilih titik secara acak sebanyak buah, di mana titik ini akan menjadi pusat sentroid dari masing-masing kelompok cluster. Nah, yang ketiga itu menghitung jarak dan alokasikan masing-masing ke sentroid atau rata-rata terdekat. Kemudian yang keempat itu menentukan sentroid baru atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster. Dan yang kelima itu kembali ke step 3 apabila masih ada data yang berpindah cluster atau ada perubahan nilai sentroid. Jika tidak ada, maka hentikan proses clusteringnya. Nah, ini langkah-langkah untuk dalam mengerjakan algoritma K-means. Nah, kemudian di sini ada penentuan jarak terdekat antara data dengan sentroid. Nah, di sini ada Euclidean distance. Nah, di sini ada D, A bagi B. Kemudian di sini akar sigma N K sama dengan 1 dalam kurung A K kurang PK pangkat 2. Nah, di mana jumlah dimensi atribut AK dan BK adalah atribut KK dari objek data P dan Q. Nah, itu penjelasan dari rumusnya. Kemudian di sini ada contoh kasus. Nah, di sini saya sudah menentukan contoh kasusnya, yaitu di sini ada pasien dan di sini ada kolom dari pilihan itu ada A dan B. Nah, di sini saya pasiennya ada sampai 3 dan nilainya ini ada 100. Nah, kalau pasien 1 itu nilai A-nya 100, nilai B-nya 100. Kemudian di sini pasien 2 itu nilai A-nya 200, nilai B-nya 300. Pasien 3 itu ada nilai A-nya itu 500 dan nilai B-nya itu 100. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke menentukan sentroid secara acak. Nah, di sini saya iterasi pertama itu kita ketahui bahwa jumlah data pasien di sini ada 3. Nah, kemudian yang kedua itu kita akan menentukan nilai K-nya. Nah, ini secara acak. Maka di sini saya akan tentukan nilai K-nya di sini adalah 2. Nah, boleh saja kita akan menentukan bahwa nilai K-nya itu 3 atau berapa. Tapi di sini saya memilih nilai K-nya itu 2. Kemudian di sini sentroid pertama itu di sini saya ambil nilai bobotnya itu ada
100 dan 100. Nah, dari sini ini saya ambil ini nilai sentroidnya pertama 100 dan 100, kemudian nilai cluster keduanya ini adalah 200 dan 300. Nah, ini menentukan menentukan sentroid secara acak. Jadi kita memilih sesuai keinginan kita gitu. Maka di sini langsung saja tahap ketiga itu menghitung jarak data sentroid. Nah, jarak data dengan sentroid C ini adalah 100 dengan 100, jarak data dengan sentroid C2 itu 200 dan 300. Maka di sini ada berupa rumus yang kita akan mengerjakan suatu jarak data sentroid pertama dengan data sentroid kedua. Maka di sini ada rumus dari D dalam kurung P1 dan C1 sama dengan akar P1A dikurang dengan C1A akar 2 tambah P1B dikurang C1B akar 2. Maka ini akan kita gunakan rumusnya untuk perhitungan. Maka di sini pertama kita akan masuk ke sentroid pertama. Di sini sentroid pertama kita akan membuat tabel. Tabelnya di sini ada. Di sini sentroid. Sentroid. Kemudian di sini nilai A-nya. Kemudian di sini B. Di sini sentroid pertama yaitu pertama sini 1, kemudian nilai A-nya di sini adalah 100 dan nilai B-nya itu adalah 100. Maka di sini kita akan mengerjakan kita ambil rumusnya. Kita akan ambil rumusnya. Nah, di sini P1 dengan C1. Di sini P1A di sini adalah 100. Maka C1-nya di sini adalah 100. Maka C1-nya ini diambil dari sini. Nah, kemudian P1-nya ini diambil dari kasus yang kita ambil ini. Nah, kita lanjut saja di sini. Kemudian P1-nya di sini adalah 100, kemudian di sini C1-nya adalah 100. Maka jumlahnya itu atau hasilnya itu nilainya 0. Nah, kemudian sini P2-nya. Sini P2-nya kita ambil dari sini. P2-nya di sini. Ini P2-nya. Maka di sini adalah 200 dan C1-nya di sini diambil dari C1 dari sentroid pertama. Maka sini 100, kemudian di sini P2B-nya di sini adalah 300. Nah, maka hasilnya ini adalah 7,071.
kemudian menghitung P3 menghitung P3. Maka di sini P3 nya sama, kita ambil dari data sini, menjadi di sini 500 dan 100. Maka di sini 500 dan 100. Maka hasilnya itu 12,649. Nah, ini hasil dari cluster centroid pertama. Kemudian di sini kita akan masuk ke centroid kedua. Maka di sini kita ambil centroid kedua. Tuh, kita ambil centroid kedua di sini, centroid kedua. Maka nilai centroid kedua sini kita ambil dari sini yang sudah kita tentukan. Maka 200 dan 300. Centroid kedua sini adalah nilai A nya 200 dan nilai B nya 300. Maka kita akan masukkan ke dalam tabel. Ini adalah 200 dan ini nilainya 300. Maka kita langsung masuk ke perhitungan dengan menggunakan rumus yang pertama. Nah, kita masukkan sini kita masukkan P1 nya, dan di sini adalah C2 nya. Nah, maka di sini P1 nya 100 dan C2 nya kita ambil dari sini. Maka di sini adalah 200. Kemudian di sini P1 nya 100, P1 nya kita tetap ambil dari data pertama sini, dan P1B nya kita ambil dari sini. Maka di sini kita masukkan 100 dan nilai C2 nya sini adalah 300. Maka hasilnya itu 7,071. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung P2 nya, dan sini C2. Maka di sini P2 nya di sini 200 dan C2 nya di sini, C2A nya di sini adalah 200. Kemudian P2B adalah 300 dan C2B adalah 300. Maka hasilnya adalah 0. Nah, kemudian sini kita akan menghitung P3 nya, P3 dengan C2 C3. Kemudian sini C3 nya di sini adalah 500 dan C3 nya tetap ambil dari di sini 200. Nah, kemudian sini P3B nya itu adalah 100 dan C3B nya adalah 300. Maka hasilnya itu 360,55. Nah, ini hasil dari centroid 2, perhitungan dari centroid 2. Kemudian di sini kita akan masukkan tabelnya dalam kita akan copy, kita masukkan ke sini. Nah, maka di sini kita akan hapus saja, kita masukkan satu persatu.
masukkan saja satu persatu. Sini sini ada 6 tabel. Sini yang pertama adalah pasien. Kemudian yang pertama di sini ada nilai A-nya, kemudian di sini ada nilai B-nya, dan yang ketiga di sini ada C1, kemudian di sini ada C2, kemudian di sini ada nilai terkecil. Nah, di sini ada nilai terkecil. Maka di sini nilai di sini ada jadi di sini ada, maka yang pertama sini 1, sini nilainya 100. Kita ambil pasien yang pertama, itu data kita pertama, kemudian di sini adalah 100. Nah, yang kedua di sini kita 200, dan nilai B-nya itu ada nilai B-nya 300. Kemudian yang ketiga itu 500, dan yang nilai B-nya itu adalah 100. Nah, maka di sini kita akan isi nilai C1-nya. Di sini nilai C1-nya kita dapati di perhitungan tadi. Nah, maka di sini nilai C1-nya di sini adalah 0, 7,071 dan 12,649. Kemudian di sini C2-nya adalah 70710 dan 360,55. Maka kita akan masukkan ke sini. Maka di sini adalah 0 baru 7,071, kemudian 12,649. Nah, kemudian di sini C2-nya 7,071, kemudian sini 0, kemudian sini 360,55. Nah, ini hasil yang kita masukkan. Kemudian di sini kita akan menentukan nilai terkecilnya dari C1 dengan C2. Maka nilai terkecilnya dari C1 dengan C2, maka di sini adalah kita masukkan di sini adalah C1. Makanya nilai terkecilnya adalah 0. Jadi kita akan masukkan ke sini adalah nilai C1. Kemudian yang pasien 2 di sini nilai yang terkecil dari C1 dan C2 yaitu C2. Nah, kemudian di sini kita dengan data sama itu menentukan nilai terkecil, maka di sini adalah C1 karena nilai terkecilnya adalah C1. Nah, kemudian ini kita sudah memasukkan datanya sudah melihat data terkecilnya. Maka di sini data terkecilnya di sini ada C1-nya ada 2 dan C2 adalah 1. Maka setelah itu di sini kita akan menentukan sebuah rata-rata dari nilai terkecilnya. Maka di sini kita akan masukkan nilai rata-rata dari data
yang ada. Maka di sini pertama nilai rata-rata yang pertama di sini pasien A itu sama dengan 100 tambah dengan 100. Maka sama dengan dalam dibagi jumlah data itu 2, maka sama dengan 300. Nilai dari 100 dengan 100 ini kita ambil dari C1. Nilai pasien A di sini adalah dari klaster pertama. Maka di sini rata-rata dari nilai rata-rata dari data klaster pertama. Maka di sini nilai data klaster pertama itu adalah 100 tambah 100. Mohon maaf, di sini ditambah 500. Maka nilai klaster pertama itu ada nilai dari A-nya pasien A, yaitu ada 100 ditambah dengan 100. Maka di sini klaster pertama ini adalah ini dengan ini. Kemudian mendapatkan nilai 300. Setelah itu pasien B itu nilainya itu adalah 100 tambah dengan 100 tetap dengan nilai dari data klaster pertama, jadi 100, dan dibagi jumlah data. Jumlah datanya ini adalah 2, 1 dan 1. Kemudian hasilnya yaitu 100. Kemudian sini kita akan menentukan nilai. Nilai klaster kedua. Maka klaster kedua sini adalah hanya memiliki 1, jadi hanya ini. Kemudian kita akan masukkan saja di sini. Kita masukkan pasien A, yaitu 200. Maka dibagi dengan jumlah data. Jadi jumlah datanya sini adalah hanya 1, jadi dibagi 1, maka sama dengan 200. Kemudian sini pasien B nya adalah pasiennya B sini adalah hanya 300. Maka kita masukkan 300. Dibagi dengan jumlah data yang ada, jumlah data yang ditentukan, yaitu 1, jadi 1. Kemudian sini masukkan 1 sama dengan 300. 300.
di sini sudah ada nilai rata-rata dari pasien dari klaster 1, pasien A dan pasien B, dan klaster 2 pasien A dan pasien B. Maka di sini kita akan menentukan centroid baru. Jadi kita akan membuat centroid baru dengan menggunakan nilai rata-rata yang kita dapati. Maka kita akan ambil data-data ini. Maka di sini kita akan masukkan membuat tabel. Di sini centroid. Kita akan masukkan keterangan. Kita akan memasukkan keterangan sini adalah nilai centroid baru. Nilai centroid baru. Di sini yang pertama di sini ada nilai A-nya, kemudian di sini ada nilai B. Nilai A-nya di sini adalah kita ambil dari sini 300. Kemudian nilai B-nya di sini kita ambil 100. Nah, kita ambil dari sini. Kemudian nilai klaster keduanya ini, dan klaster pertamanya ini. Terus ini kita akan masukkan 200 dengan 300. Maka sudah ada nilai centroid baru. Maka kita akan menghitung kembali dengan cara yang pertama. Nah, dengan cara pertama yaitu kita akan tetap menggunakan rumus ini. Kita akan menggunakan rumus ini. Rumus ini akan kita gunakan. Maka di sini centroid pertama di sini kita akan membuat tabel, yaitu centroid A dan B. Sini centroid pertamanya sini adalah 300 dengan 100. Nah, kita langsung saja masukkan ke perhitungan ini. Kita masukkan saja. Maka di sini nilai P1A-nya tetap kita ambil dari data ini. Nilai P1A-nya kita ambil dari sini. Kita ambil data ini. P1A, P1B, P1, P2A, P2B, maka kita ambil ini. Maka kita akan masukkan saja. Di sini P1A-nya adalah 100. Maka C1-nya di sini adalah 300. Ini kita ambil di sini 300. C1-nya adalah 300. Kemudian di sini P1B-nya di sini adalah 100 dengan P centroid C1B-nya adalah 100. Maka hasilnya itu 200. Nah, kemudian di sini kemudian sini P2-nya di sini adalah P2
P2A nya di sini adalah P2A nya di sini adalah 200, dan C1A nya di sini adalah 300. Kemudian di sini P2A nya di sini, mohon maaf ada kesalahan, kita masukkan saja ini. Kita akan ganti saja sini, dari sini kita ganti P2A nya di sini, P2 nya di sini adalah 200, dan C1A ini adalah 300, P2B nya di sini adalah 100, mohon maaf 300. Kemudian di sini C1A nya adalah 100, maka kita dapati hasilnya itu 223,60. Kemudian sini P3 nya kemudian sini P3A sini adalah 500. Kemudian sini tetap menggunakan C1 dan itu 300, dan P3B nya di sini adalah 100. Kemudian sini kita tetap menggunakan C1B ini, maka hasilnya adalah 200. Maka di sini sudah kita dapati bahwa sentroid pertama itu adalah nilai yang kita dapat adalah 223,60 dengan 200. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke sentroid kedua. Jadi kita akan membuat tabel kembali. Di sini kita masukkan sentroid A, B. Nah, sini adalah center 2. Nah, kita masukkan center 2. Center 2 sini adalah yang kita sudah hitung dari nilai rata-rata cluster kedua. Maka nilai cluster keduanya adalah 200 dengan 300. Maka kita akan masukkan nilai A nya di sini adalah 200. Kemudian di sini nilai B nya adalah 300. Maka kita langsung saja masukkan ke sini. Kita langsung saja menghitung dengan cara ini, dengan mengambil rumus ini. Kita copy aja, kemudian kita akan ganti di sini. Di sini kita ganti C2 yang kita akan gunakan. C2, maka di sini tetap nilai yang sama. P1A nya ini adalah 100 dan C2 nya di sini adalah 200. Maka kita ambil dari sini C2 nya. Maka di sini kita akan masukkan C2A nya adalah 200. Kemudian di sini nilai P1A nya dia adalah 100 dan C2 nya di sini, C2B nya di sini adalah mohon maaf, di sini P1B nya adalah 100 dan C2B nya adalah 300. Kita ambil dari sini, dan P1A dengan P1B kita ambil dari tabel ini, atau kita ambil dari tabel pertama, tabel awal. Maka ini yang kita akan ambil. Maka langsung saja lanjut. Kemudian di sini mendapatkan hasil 223,60.
60. Kemudian sini C2-nya kita ganti sini C2-nya. Kemudian sini P2. Maka di sini P2A-nya di sini adalah 200. Kemudian di sini C2A-nya di sini adalah 200. Kemudian di sini P2B-nya adalah 300. Kemudian di sini C2B-nya adalah 300. Maka hasil yang kita dapati adalah 0. Nah, kemudian sini kita akan menghitung P2 P3 dengan C2. P3 dengan C2. Maka di sini P3 dari sini adalah 500 dengan C2 di sini adalah 200. Kemudian di sini P3A-nya adalah 100 dengan C1B C2B adalah 300. Maka kita dapati hasilnya itu 447,21. Maka ini. Jadi di sini kita sudah dapatkan nilai sentroid pertama dengan nilai sentroid kedua. Jadi kita akan masukkan ke tabel nilainya. Kita akan masukkan ke tabel itu ada di sini ada nilai. Di sini ada pasien. Kemudian di sini ada nilai A. Ada nilai A, ada nilai B. Kemudian di sini ada C1. Kemudian di sini ada C2. Kemudian di sini nilai terkecil. Maka di sini nilai terkecil. Di sini adalah 1. Kemudian nilai di sini adalah 100. Sini nilai di sini adalah 200. Sini 300. Di sini 500. Sini adalah 100. Nah, nilai ini adalah nilai data pertama awal. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan data C1 dengan C2 yang kita hitung. Menentukan sentroid terbaru dari data yang terbaru. Maka nilai sentroid satu ini adalah nilai ini 200, 22360 dan 200. Dan sentroid keduanya ini adalah 22360, 0 dan 447,21. Maka kita akan masukkan ke sini. Jadi di sini nilainya adalah 200. Kemudian di sini ada 223,60. Kemudian di sini 200. Nah, kemudian di sini C2-nya di sini
ada 22,223,60. Kemudian di sini ada 0. Kemudian di sini ada 447,21. Jadi di sini kita akan tentukan nilai terkecilnya. Maka nilai terkecilnya jadi C1 dengan C2. C1 banding C2 yang nilai terkecilnya itu adalah C1. Kemudian di sini nilai yang terkecilnya dari C1 dengan C2 pasien 2 yaitu C2. Kemudian di sini nilai terkecil dari C1 dengan C2 dari pasien 3 yaitu C1. Maka jadi sesuai, jadi hasil akhir dari semuanya yaitu tidak memiliki perubahan, tetap data sama. Maka kita kembali ke langkah-langkah yang yang telah ditentukan dalam mengerjakan closing. Maka di poin kelima yaitu kembali ke step 3 apabila data yang ada itu berpindah cluster atau ada perubahan nilai sentroid, maka diulang kembali perhitungan dari langkah step ketiga. Jadi di sini saya mendapati bahwa nilai nilai sentroid terbaru dengan sentroid pertama itu nilainya sama, maka pasien 1 dengan pasien 3 itu adalah memiliki nilai terkecil dan pasien 2 adalah memiliki nilai terkecilnya adalah C2. Begitu juga sama yang kita hitung pertama, maka di sini nilai pasien 1 dan pasien 3 itu nilai terkecil adalah C1 dengan C1 dengan pasien 1 dengan pasien 3 itu adalah C1, dan nilai pasien kedua itu nilai terkecilnya adalah C2. Jadi maka kita akan akhiri perhitungan. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.